Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita Danan dan Cahyo yang berjudul Sendang Banyu Getih bagian pertama. Sebelum bercerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Sebuah gemercik air seolah memanggil seseorang untuk mendekat ke dalam hutan. Siapapun yang tidak akan menduga akan apa yang ia temukan. Sebuah sendang dengan air berwarna hitam. Ada hal yang tidak mereka sadari di sana, sebuah kenyataan bahwa sudah ada ratusan mayat terbaring di dasarnya. Sendang Banyu Getih. Terlihat seorang pria berjalan memasuki rimbunnya hutan yang hampir jarang sekali dijamah oleh manusia. Wajah dan pakaiannya begitu lusuh, terlihat ruam di matanya bersama bekas luka dan darah yang menjadi riasan di sekitar pipinya. Suara langkah kakinya berdampingan dengan sesuatu yang ia seret sambil tertatih. Isak tangis terdengar dari setiap langkah yang ia lalui. Namun seperti lembaran yang sudah bergerak, sudah tidak ada lagi air mata yang bisa menetes di pipinya. Pria itu terhenti di sebuah sendang di tengah hutan. Entah dari mana sendang itu mendapatkan airnya. Namun hitamnya warna permukaan sendang itu seharusnya membuat setiap manusia menjauhinya. "Ini bayaran atas permintaanku," ucap pria itu seolah berbicara dengan sesuatu yang ada di sendang. Tidak ada jawaban apapun selain riak air yang tercipta dari pertemuan antara angin dan permukaan air hitam itu. Walau begitu, pria itu percaya ada yang mendengarkan ucapannya. Ikatan tali dilepas, bungkusan kain yang sebelumnya dibawa dengan diseret itu akhirnya bisa terbuka. Pria itu menangis sejadi-jadinya tanpa air mata, namun sayangnya ia tidak bisa mundur lagi. Jasad seorang anak kecil perempuan terbaring di bungkusan kain itu. Tubuhnya pucat, kulitnya membiru dan mulai membengkak. Bercak darah masih terlihat di beberapa bagian kulit dan bajunya. Dengan sisa tenaganya, pria itu menggendong jasad anak perempuan itu dan membawanya tepat di depan sendang. Ia melihat sekeliling, namun semua terlalu hening. Bahkan suara serangga pun tidak terdengar malam itu. Pria itu terus menangis sembari mencelupkan seluruh tubuh anak kecil itu hingga perlahan-lahan tenggelam ke dasar sendang. Awalnya semua hening seperti sebelumnya. Pria itu berpikir mungkin ia akan menyesali apa yang ia perbuat. Namun tiba-tiba jasad anak kecil itu tertarik masuk ke dalam yang lebih dalam dan mulai menghilang dari pandangan pria itu. Saat itu hawa semakin dingin, riak air sendang semakin deras, seolah menandakan munculnya sesuatu dari dalam sendang. Dan benar saja, terlihat sosok kepala-kepala manusia memenuhi sendang itu dan mengintip ke permukaan air. Mereka hanya menampakkan wajahnya dari ujung kepala hingga bagian hidungnya. Matanya merah menyala dan terus menatap ke pria itu. Rasa takut menjalar ke tubuh pria itu. Sosok-sosok yang mengambang-ambang di permukaan sendang itu berhasil membuat pria itu merinding dan terjatuh di pinggir sendang yang dangkal. Kengerian itu tak berhenti sampai di situ. Sekali lagi dari dalam air muncul sesuatu yang mengambang. Perlahan tubuhnya terus naik seolah ia berjalan di permukaan air yang dangkal. Pria itu tidak kalah mengerikan. Wanita berwajah pucat dengan rambut yang tak berbentuk.
Tubuhnya dipenuhi bobrok dan sisi aneh dengan baju kebaya yang telah terkoyak. "Seberapa berharga tumbal yang kamu hanyutkan?" Makhluk itu mendekat ke arah pria itu hingga jarak antara wajah mereka hanya beberapa jengkal. Pria itu ketakutan melihat sosok itu, namun kehadirannya menandakan apa yang ia lakukan sesuai dengan tujuannya. Walau begitu, pria itu malah menangis seolah melegakan penyesalan di dalam dirinya. Ia mengacak-acak rambutnya dan beberapa kali memukul tanah dan air di sekitarnya untuk membuat pikirannya lega. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Jasad itu dipastikan akan bersemayam bersama makhluk-makhluk mengerikan itu. "Sekali lagi kutanya, seberapa berharga tumbal yang kau hanyutkan?" Pria itu menatap makhluk misterius itu tanpa bisa menghentikan tangisnya. Dia anakku," jawab pria itu. Seketika suara tawa pecah makhluk itu hingga terdengar ke penjuru hutan. Makhluk-makhluk yang mengintip dari permukaan sendang pun ikut menyeringai dan membuat sendang itu terlihat seperti neraka yang mengerikan. Tetapi keputusan telah dibuat. Di tengah tawa makhluk-makhluk itu, hanya pria itu yang menangisi perbuatannya. Entah apapun alasannya, pertukaran sudah terjadi dan tidak bisa dibatalkan. Bagian pertama, desa dikutuk. Sudah hampir 5 tahun aku berpindah ke ibu kota bersama dengan seluruh keluargaku. Semenjak bapak mendapatkan kerja di sana, hampir tidak ada alasan untuk kami sekeluarga untuk pulang kampung ke desa kelahiranku itu. Desa Banyujiwo itu nama desaku. Sebuah desa yang terletak di selatan Jawa Timur. Bukan desa yang terkenal, namun desa ini sesekali masih menjadi tempat singgah bagi pelintas jalur antar kota yang melewati jalur selatan. Saat itu aku masih menikmati pemandangan dari jendela bus yang kutumpangi. Seolah sangat jarang aku melihat jalan dengan jalur-jalur pegunungan yang dipenuhi pepohonan yang masih hijau. Sayangnya jalur pegunungan yang dipenuhi tikungan itu kadang membuatku kepala sedikit tidak nyaman. Bukan tanpa alasan, aku seorang diri memutuskan untuk kembali ke desa. Salah satunya karena rindu dengan teman-teman sekolahku. Tapi yang terpenting, sudah 1 tahun ini hampir tidak ada kabar dari desa. Entah karena memang semakin sibuk atau memang lupa terhadap keluarga kami. Terminal, teriak Nek Bujang memberi aba-aba untuk penumpang yang akan turun. Aku bersiap dengan menurunkan tasku dan berjalan ke pintu sisi depan bus. "Nek sampean wis ngrasa ora penak, endang lunga ninggal ke tempatku yo. Ojo kesuwen neng kono. Segera pergi tinggalkan tempat itu. Jangan terlalu lama di sana." Tiba-tiba nenek yang duduk di kursi depan berbicara sembari menepuk pundakku. Maksud Mbah?" tanyaku. Namun sebelum sempat berbicara lagi, bis sudah berhenti dan membukakan pintu untukku. Kernet bus pun segera mempersilahkanku untuk turun bersama penumpang yang telah bergantri di belakang. Aku masih penasaran dengan apa yang dimaksud Mbah itu. Tapi saat aku menoleh ke arah bis itu lagi, aku tidak bisa melihat keberadaannya di kursi depan tempat ia menepuk pundakku tadi. Aku pun tidak mau ambil pusing atas kejadian itu dan segera mencari angkutan umum untuk menuju ke desaku, Desa Banyujiwo. Perlu setengah jam perjalanan lagi untuk bisa sampai di jalur menuju desa. Tidak masalah karena aku menikmati perjalanan itu sembari menikmati pemandangan kota yang nanti akan cukup sulit dijangkau bila sudah memasuki desa Banyujiwo. Pasalnya untuk sampai ke desa itu, aku masih harus menyambung dengan ojek 2 yang tak bisa melewati jalur terjal. Beruntung, aku sampai saat ini masih siang. Sudah ada beberapa tukang ojek yang bersiap mengantarku menuju di ujung jalan setapak. Walau jalurnya sulit,
Tapi desa Banyujiwo tidak berdiri sendiri di tempat itu. Ada beberapa desa lain yang bernasib sama dalam hal akses ke desa. Lah, masih asli saka Banyujiwo toh? Tukang ojek itu membuka pembicaraan. Iya mas, nanging wis pirang tahun ora mulai. Mbuh omahku saiki bentuke kaya apa. Tapi kalau masih ingat pulang itu bagus. Biasanya kalau sudah kenal dengan gaya hidup kota, sudah pada tidak mau pulang lagi ke sini. Balasnya. Perjalanan itu kami lalui sembari mengobrol hal-hal ringan agar perjalanan tidak terasa terlalu lama. Menjelang maghrib sampailah aku di gapura desa. Aku hampir tidak percaya pernah tinggal di desa ini selama belasan tahun. Tulisan nama desa masih belum berubah. Hanya saja ada bekas hiasan-hiasan baru, sisa-sisa dekorasi acara kemerdekaan. Matur nuwun yo mas. Aku menyerahkan beberapa lembar uang untuk tukang ojek itu dan bersiap meninggalkannya. Mas, tukang ojek itu memanggilku lagi. Kali ini ia mengeritkan dahinya seolah mengingat-ingat sesuatu. Masnya simpan nomor saya ya mas. Nanti kalau ada apa-apa, telepon saya saja. Biar saya jemput, ucapnya. Sebenarnya aku mau menganggap ucapan itu sebagai promosi jasanya. Tapi raut wajahnya terlihat bahkan bukan itu saja maksudnya. Memangnya ada apa mas? Tanyaku. Tukang ojek itu berusaha mengingat sesuatu. Dari raut wajahnya sepertinya bukanlah hal yang baik. Berapa bulan yang lalu saya mengantar seseorang ke desa ini. Dia bukan warga desa Banyujiwo. Nah, pas menjelang pertengahan malam, tiba-tiba dia menelpon saya berkali-kali dan meninggalkan pesan untuk dijemput. Tukang ojek itu mulai cerita. Terus mas, saya tidak mengangkatnya karena sudah ketiduran. Paginya saya telepon balik, nomornya sudah tidak aktif. Dan pas saya mengantar orang ke desa ini, saya tanyakan tentang orang itu. Namun sama sekali tidak ada petunjuk mengenai keberadaannya. Aku mengeritkan dahiku dan mencoba mencerna cerita tukang ojek itu. Menghilang. Diculik atau bagaimana mas? Tanyaku. Ndak tahu. Sampai sekarang masih menjadi misteri. Ya wis, saya pamit dulu ya mas. Keburu gelap. Balasnya. Aku hanya menggeleng mendengar cerita orang itu. Orang menghilang di desa ini. Seumur-umur aku hidup di desa ini, aku belum mendengar cerita tentang hal itu. Tapi tidak ada salahnya aku menyimpan nomor orang itu untuk mengantarkan pulang nanti. Mas Tiko, tanya seorang pemuda yang kebetulan melihat kedatanganku sembari melintas. Iya sebentar, Pak Sukoco bukan? Tanyaku sembari mengingat-ingat wajah orang itu. Alah, suwe ora mrene nganti pangling aku, ucapnya sembari memperhatikanku dari ujung kaki ke ujung kepala. Ke rumah kan? Ayo saya antar. Tenang saja, rumahmu dirawat sama Mbak Sagimin, jadi masih layak tinggal, lanjutnya. Iya pak, matur nuwun yo. Kangen aku sama Pak Sukoco, sama warga yang lain juga, balasku. Pak Sukoco memang cukup dekat dengan keluargaku saat masih tinggal di sini. Selain bisa membantu bapak mengurus kebunnya dulu, Pak Sukoco juga paling bisa diandalkan untuk membantu bapak membereskan masalah rumah seperti genteng bocor dan sejenisnya. Seingatku, ia mempunyai seorang anak perempuan, Serintil namanya. Mungkin saja ia sudah sekolah di tingkat SMA. Mengetahui keberadaanku, beberapa warga menyambutku dan menanyakan keadaan bapak dan ibu di ibu kota. Sementara itu Pak Sukoco membantu mencarikan Pak Sagimin yang memang dipercaya bapak untuk mengurus rumah keluarga kami. Ngapunten Mas Tiko, ngenteni suwe yo, ucap Pak Sagimin yang tergesa-gesa membukakan pintu rumah untukku. Boten mbah, santai mawon. Kula yo isih nostalgia menikmati suasana ning desa iki meneh, balatku. Dia adalah Mbah Sugimin, orang kepercayaan bapak.
Umurnya mungkin sudah lanjut, tapi keberadaannya masih sangat berarti buat desa. Aku kembali ke rumah tempat tinggalku sejak kecil. Benar kata Pak Sukoco, rumah ini benar-benar tidak seperti ditinggal selama 5 tahun. Setidaknya listrik masih menyala. Setidaknya aku bisa menyalakan lampu untuk tidur nanti dan menonton televisi tabung yang kulihat masih rapi di lemarinya. Setiap malam Selasa dan malam Kamis saya tidur di sini, Mas. Anak-anak juga sering saya ajak mampir sambil bersih-bersih sesuai amanah Bapak dulu. Jelasnya, "Iya Mbah, matur suwun." Saya jadi tidak usah repot-repot beres rumah, balasku sembari tersenyum. Aku cukup lega. Kukira saat sampai di rumah akan disambut dengan tumpukan debu dan sarang laba-laba yang melintang. Namun berkat bahasa Gimin, semua tidak terjadi. Sebenarnya kami yang berterima kasih, Mas. Bapak sudah mengizinkan saya dan warga untuk menggarap tanah Bapak. Bahkan Bapak tidak minta sedikit pun dari hasil garapannya. Setidaknya saat ini hanya inilah yang bisa kami lakukan untuk membalas budi, ucap bahasa Gimin. Aku tersenyum mendengar ucapan itu. Sebenarnya aku tahu Bapak tidak berpikir sampai sejauh itu. Menurutnya lahan kebunnya mungkin akan berguna untuk bahasa Gimin dan yang lain daripada kosong dan dipenuhi tanaman liar. Terlebih gaji Bapak saat ini sudah lebih dari cukup untuk menghidupi keluarga kami. Pokoknya saya tetap berterima kasih sama Bahasa Gimin, balasku. Sama satu lagi, Mas. Bahasa Gimin seolah sedikit ragu untuk berbicara. Kenapa, Mbah? Ngapunten, saya malam ini ada urusan, jadi tidak bisa menemani Mas Tiko tidur di rumah. Walah, aku kira apa, Mbah? Balasku. Sebenarnya memang ada sedikit rasa takut untuk tinggal sendirian di rumah yang sudah lama tidak kutempati. Tapi seharusnya aku bisa mengatasi masalah itu. Besok pasti saya temenin Mas. Tapi tolong sebisa mungkin menjelang tengah malam Mas Tiko jangan keluar rumah ya, ucap Bahasa Gimin dengan wajah serius. Saya memang tidak ada rencana keluar, Mbak. Tapi memang ada apa, Mbak? Tidak. Pokoknya apapun yang terjadi menjelang tengah malam nanti tolong jangan keluar dari rumah. Saya pastikan rumah ini aman, ucapnya lagi. Tingkah laku Bahasa Gimin benar-benar mencurigakan. Tapi karena aku berpikir tidak ada rencana apapun malam ini, aku pun mengiyakan ucapan Bahasa Gimin. Ia pun memasukkan rantang yang ia bawa dan menggelarnya di meja makan. Di rumah lagi masak seadanya Mas Tiko, sayur bayam sama tempe. Biar besok saya minta motong ayam. Sudah lama kan enggak ngerasain opor buatan istri saya, ucap Bahasa Gimin. Wah, terima kasih Mbak, enggak usah repot-repot. Buatan repot kok Mas, kulo sing senang kedatangan Mas Tiko. Pokoknya monggo disekecake, kulo pamit riyen. Aku mengantarkan Bahasa Gimin keluar rumah dan kembali masuk ke dalam untuk menikmati makanan yang dibawakan Bahasa Gimin. Tidak menyangkal, sedari tadi suara perut juga sudah mendayu-dayu, mengharapkan ada yang bisa membungkamnya. Suara rintik hujan sedikit mengganggu tidurku. Walaupun tidak deras, namun beberapa kali suara getaran jendela terdengar dari angin yang menembus membangunkanku. Aku masih terus berusaha menutup mata untuk melanjutkan tidur. Namun entah mengapa terasa begitu sulit untuk kembali terlelap. Duar! Suara petir menggelegar berhasil mengagetkanku hingga terduduk. Seketika jantungku terdetak begitu kencang dan memaksaku untuk mengatur napasku. Mas, samar-samar aku mendengar ada suara seseorang anak perempuan yang memanggil.
Tapi ini sudah tengah malam, mana mungkin ada suara anak perempuan di sekitar sini. Mas, tolong. Kali ini suara itu terdengar bersamaan dengan tangisan. Suaranya terdengar lirih, seolah benar-benar meminta pertolongan. Aku yang penasaran segera beranjak dari kasurku untuk mencari asal suara itu. Terdengar suara anak perempuan lagi, tapi kali ini ia tertawa kecil. Tak lama setelahnya terdengar suara langkah kaki yang berlari kecil. Siapa itu? Teriakku memastikan, namun sama sekali tidak ada jawaban. Aku beberapa kali mencari asal suara-suara itu, tapi nihil. Merasa cukup lelah, aku memutuskan untuk kembali ke kamar. Mas, kali ini terdengar sangat jelas. Suara itu berasal dari luar jendela. Aku pun membatalkan niatku kembali ke kamar dan berbelok ke arah jendela ruang tengah, di mana asal suara itu berada. Aku menempelkan telingaku, memastikan apakah masih ada suara. Kali ini telingaku benar terdengar suara tangisan dari sisi luar jendela. Dengan segera aku membuka jendela kayu itu dengan susah payah. Engselnya sudah berkarat hingga aku harus menggoyangkan beberapa kali hingga daun jendela itu bisa terbuka. Seorang anak perempuan berambut panjang berdiri beberapa meter di hadapanku. Ia mengenakan daster putih yang sudah sangat lusuh dan basah. Anehnya sebagian kulitnya menghitam dan samar-samar aku mencium bau yang tidak enak. Kowe sapa, Dik? Kok iso ana nang kene? Tanyaku penasaran. Anak perempuan itu tidak menatapku. Ia hanya berdiri merunduk, menutupi wajahnya dengan rambutnya di bawah rintikan hujan sambil terisak. Dek, aku memastikan sekali lagi. Tiba-tiba anak perempuan itu terhenti menangis. Perlahan ia mulai menatapku. Namun ada yang aneh. Samar-samar aku melihat anak wanita itu menyeringai. Saat itu juga tubuhku merinding merespon senyumannya. Namun naluriku seolah menandakan bahwa ada yang tidak beres dengan anak perempuan itu. Aku mundur dan bersiap menutup jendela untuk pergi. Namun anak itu malah berjalan perlahan untuk mendekat. Hawa dingin yang menyelimutiku seolah memerintahkanku untuk meninggalkan wanita itu untuk pergi. Namun sebelum itu terjadi, perlahan terdengar suara kegaduhan mendekat ke arah kami. Brak! Suara benda melayang disusul dengan cairan yang bermunceratan ke wajahku. Aku mengusapnya perlahan dan mendapati bahwa cairan itu adalah darah. Sontak aku menoleh ke arah benda itu yang dilemparkan. Sebuah kapak melayang menghantam anak perempuan itu. Benar-benar pemandangan yang mengerikan. Seorang anak perempuan dengan kapak menancap di kepalanya. Aku panik. Namun setelahnya terdengar suara seseorang berlari menyusul arah kapak itu. Jangan keluar dari rumah itu, teriaknya. Aku mendengar suara itu. Itu suara Mbah Sagimin. Ia menatapku dengan mata serius dan kembali menyusul anak perempuan itu. Mbah, ada apa ini, Mbah? Apaan ini? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Sebaliknya pemandangan mengerikan terlihat di hadapanku. Anak perempuan itu bangkit dan berdiri. Ia tertawa. Anak perempuan itu berdiri dengan kepala yang tertancap kapak sambil tertawa. Mbah Sagimin tidak mampu menunggu lama. Ia mengambil lagi kapak di kepala anak perempuan itu dan membelah tubuhnya berkali-kali. Mbah, sudah, teriakku yang tidak mampu melihat pemandangan itu. Setelah memastikan anak wanita itu tidak bergerak, Mbah Sagimin menyeret tubuh anak perempuan itu
dan meninggalkan rumah. Bah, apa maksud semua ini? Aku memaksanya menjawab, namun sepertinya ia tidak berniat menjelaskan. Dengan terpaksa, aku berlari ke arah pintu rumah dan bermaksud untuk menyusulnya. Sudah aku bilang, jangan tinggalkan rumah. Mereka tidak akan memasuki rumah itu, teriak Basagimen dengan wajah beringas, sangat berbeda dengan tadi. Enggak mbah, pokoknya jelek. Belum sempat menyelesaikan kata-kataku, tiba-tiba terlihat beberapa anak perempuan berbaju kumal dengan tubuh seolah membusuk berlarian memasuki desa. Mereka terlihat seolah ingin menikmati suatu permainan. Pak, tolong pak, terdengar suara ibu yang berteriak keluar rumahnya. Ia keluar dengan seorang anak perempuan yang menggigit tubuhnya dengan beringas hingga beberapa bagian tubuh ibu itu terluka cukup parah. Basagimen yang melihat hal itu segera menghampiri ibu tadi dan melempar kembali kapaknya ke arah perempuan itu. Pemandangan mengerikan terjadi kembali di hadapanku. Aku menoleh ke arah anak wanita yang memasuki desa tadi. Mereka sudah berhadapan dengan warga desa lain yang juga membawa kapak, alat pemukul, pisau, dan semua benda yang bisa dijadikan senjata. Hal yang sama dilakukan warga desa kepada anak-anak perempuan itu. Mereka dibantai dengan sadis oleh warga desa. Namun anehnya anak-anak itu masih bergerak mencoba meronta dengan kondisi itu. Suara tawa itu terdengar dari seluruh penjuru desa. Namun suara itu segera menghilang saat kepala makhluk-makhluk itu bisa dipisahkan oleh warga desa. Gerobaknya sudah di gapura, teriak salah seorang pemuda yang berlari ke arah gapura. Fajri, aku melihat pemuda yang wajahnya tidak asing untukku. Dia teman sekolahku dulu. Fajri, kamu Fajri kan? Aku berlari meninggalkan rumah dan menghampiri pemuda itu. Loh, Tiko, kok? Fajri terlihat bingung dengan keberadaanku. Apa maksudnya ini, Jri? Anak perempuan itu siapa? Tanyaku yang tidak sabar menginginkan penjelasan. Fajri masih merasa canggung denganku. Sementara itu Basagimen menghampiriku sembari membawa jasad anak perempuan yang sudah ia habisi. Mas Tiko, masuk ke rumah. Saya sudah meminta orang untuk memasang perlindungan di rumah itu, ucap Basagimen. Aku menggeleng saat itu. Sudah ada berapa banyak warga desa yang keluar. Aku harus bisa memastikan apa yang terjadi saat ini. Enggak mbah, ini semua apa? Anak-anak perempuan ini siapa? Tanyaku. Basagimen meletakkan jasad anak-anak perempuan itu di gerobak gapura. Beberapa warga menyusulnya sembari bersiaga akan kedatangan sesuatu yang lain. Sudah Tik, nanti aku jelasin. Kamu berlindung saja dulu, biar kami ngurusin makhluk-makhluk ini, ujar Fajri. Aku tidak puas dan beberapa penjelasan saat ini juga. Sudah penuh Fajri, bawa dulu ke sana, ucap Pak Sukoco yang ternyata juga ikut melakukan hal yang serupa. Kali ini ia tidak seramah tadi sore. Ia hanya melirikku sebentar dan kemudian membantu warga lain. Jri, tolong Jri, jelasin ke aku, paksaku. Ya sudah, ikut aku. Itu gerobak ada linggis, pegang buat jaga-jaga, ucap Fajri. Aku pun menuruti perintahnya untuk mengambil linggis di antara beberapa jasad anak perempuan yang terbaring seperti bangkai di gerobak yang dibawa Fajri. Gila, baunya benar-benar menjijikkan. Bau seperti itu, seperti bau daging yang sudah sangat membusuk. Di tengah rintikan hujan, aku dan Fajri mendorong sebuah gerobak yang ukurannya tidak biasa ke arah hutan. Aku menebak gerobak ini sengaja dibuat untuk hal seperti ini. Jasad ini mau dibawa kemana Jri? Dikubur?
Tanyaku. Kubur? Enggak, Tik. Kami pernah mencoba mengubur mereka, tapi malam berikutnya mereka kembali lagi ke desa. Jelas Fajri. Sontak aku menoleh ke arahnya. Kembali? Maksudnya jasad-jasad ini hidup lagi? Tanyaku. Fajri mengangguk. Kali ini ia benar-benar berniat menjelaskan kepadaku. Kejadian sekitar 2 tahun yang lalu. Kami warga desa saat ini belum tahu apa penyebabnya dan mengapa bisa seperti ini. Menurut Fajri, sekitar 2 tahun yang lalu, tiba-tiba ada anak seperti ini yang mendatangi desa. Anehnya, mereka terlihat mengenakan baju yang sudah robek dan kulit yang menghitam. Terlebih, mereka membawa bau yang busuk. Di tengah malam mereka memasuki rumah ke rumah dan menyerang siapapun saat mereka terlelap. Ada yang digigit hingga telinganya putus, ada yang dagingnya terkoyak, ada yang bola matanya hampir tercukil, dan yang paling banyak besoknya warga yang terserang penyakit. Di malam itu warga menangkap makhluk-makhluk berwujud anak kecil itu dan mengikatnya. Anehnya, saat matahari sudah mulai bersinar, anak-anak perempuan itu mati. Mereka seperti jasad yang sudah membusuk sangat lama. Warga memutuskan untuk mengubur jasad itu di pinggir hutan. Mereka pikir masalah sudah selesai saat itu, tapi ternyata mereka salah. Di malam berikutnya, hujan turun dengan deras, hal yang tidak bisa dipercaya terjadi lagi saat itu. Anak-anak ini bangkit dari kuburnya dan kembali ke desa di tengah hujan derasnya. Sekali lagi malam mengerikan terjadi di desa Banyujiwo. Ada beberapa warga yang menjadi korban. Salah satunya adalah anak Pak Sukoco, Serintil. Ia meninggal dengan mengenaskan saat Pak Sukoco sedang membantu warga lain menangkap makhluk-makhluk ini. Serintil meninggal di rumahnya dengan tubuh yang tercapik-capik dan kepalanya yang menghilang. Esoknya warga segera mencari bantuan orang-orang pintar untuk menangani masalah ini. Namun hampir tidak ada satupun yang bisa mengatasi, sampai ada salah satu orang pintar yang mendapat petunjuk. Jasad-jasad ini harus dibuang di Sendang Banyuketik yang berada di dalam hutan. Cerita Fajri terhenti saat kami tiba di sebuah sendang yang berada di tengah hutan. Sendang dengan air yang berwarna hitam pekat yang menyatu dengan akar-akar pohon kering. Aku mencium bau menyengat dari sendang ini. Ini yang dimaksud Sendang Banyuketik, tanyaku. Fajri mengangguk. Ia mendekatkan gerobaknya ke pinggir sendang itu dan bersiap menghanyutkan jasad anak perempuan tadi ke dalam sendang. Aku mencoba membantu sebisaku. Bau dari jasad-jasad sendang ini benar-benar membuatku merasa mual. Kalau memang sudah pernah melakukan itu, kenapa anak-anak ini bisa kembali lagi ke desa? Tanyaku. Aku gak tahu, Tik. Tapi makhluk-makhluk itu kembali bangkit tiap malam-malam tertentu. Sesepuh desa seperti Mbah Sagimin yang mengerti hitungannya, ucapnya. Aku masih benar-benar tidak percaya dengan semua cerita ini. Setelah menghanyutkan semua jasad ke sendang itu, kami pun kembali ke desa. Kami berpapasan dengan sebuah gerobak lagi yang dibawa warga desa lain yang juga berisi jasad serupa. Sepertinya mereka tidak cukup satu gerobak saja untuk membawa anak-anak yang menyerang desa ini. Saat sampai di sana, aku menyaksikan warga desa yang telah bercampur bingung. Aku pun tidak ingin menambah beban mereka dan memilih untuk kembali ke rumah dan berbicara dengan mereka besok. Sesuk tak mampir, Tik. Kowe mesti akeh sing arep ditakokke. Aku mengangguk dan kembali masuk ke dalam rumah. Tidak ada yang ingin kulakukan lagi saat itu selain membersihkan diri dan kembali tidur. Mungkin saja bila besok ada yang mengatakan kejadian malam ini adalah mimpi,
aku akan percaya. Desa ini dikutuk. Mbah Sagimin membuka pembicaraan dengan sebuah kalimat yang seketika membuatku merinding. Fajri juga hadir di sana bersama Pak Sukoco. Mereka kembali ingin menjelaskan ini semua kepadaku pagi ini. Maksud Mbah Sagimin dikutuk bagaimana? Tanyaku. Mbah Sagimin menggeleng. Sepertinya ia juga tidak mengetahui penyebab kutukan itu. Sama seperti yang diceritakan Fajri semalam. Tidak ada yang tahu, Mas Tiko. Selama 2 tahun ini kami hanya bertahan dari hal-hal seperti semalam, tanpa tahu penyebabnya dan tanpa tahu cara mengatasinya. Jelas Mbak Sagimin. Tanggapan orang pintar selalu berbeda-beda. Ada yang bilang ada warga yang melakukan pesugihan. Ada yang bilang warga desa melanggar tabu. Ambulah, tambah Pak Sukoco. Fajri tidak berniat menambahkan. Sebaliknya, ia hanya menyeruput kopi hitam yang baru saja dibuatkan oleh Mbah Sagimin. Sudah lapor polisi? Justru polisi yang pertama kali menghubungi saat desa ini diserang. Namun mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa, ucap Mbah Sagimin. Memang masuk akal. Tidak mungkin seorang polisi melakukan hal sebrutal yang dilakukan warga desa kemarin. Bahkan bila ada polisi, mungkin warga desa lah yang akan ditangkap. Oh iya Pak Sukoco, saya turut berbela sungkawa atas kepergian Serintil, ucapku. Terima kasih Mas Tiko. Maaf, saya tidak berani untuk cerita, balasnya. Perbincangan pagi ini menceritakan hampir semua yang sudah diceritakan oleh Fajri kemarin. Menurut mereka, saat ini sudah ada orang pintar yang membantu menangkal serangan makhluk itu. Namun hanya beberapa rumah yang bisa terlindungi karena syarat yang dibutuhkan cukup sulit. Tapi menurutku, hal itu bukanlah solusi jangka panjang. Siangnya aku memutuskan untuk menceritakan hal itu kepada Bapak. Sendang Banyu Getih, Bapak tidak pernah menyangka warga desa akan ke tempat itu lagi, ucap Bapak heran. Iya Pak, menurut orang pintar yang membantu warga, hanya cara itu yang bisa menahan makhluk-makhluk itu, balasku. Bapak terdengar menghela napas. Dari suaranya, ia sepertinya juga tidak menyangka akan mendengar berita seperti itu dariku. Tapi keadaan warga desa bagaimana? Mbah Sagimin, Pak Sukoco, teman-temanmu? Tanya Bapak. Baik Pak, tapi anak Pak Sukoco juga menjadi korban tahun lalu. Si Serintil, jawab. Bapak cukup kaget mendengar kabar itu. Pasalnya saat masih tinggal di sini, Serintil kecil sering main ke rumah dan bermain dengan Bapak dan Ibu. Kita harus bantu warga desa, Le. Coba kalau kamu ada kenalan orang yang bisa membantu. Bapak juga sambil mencari informasi dari sini. Kalau masalah bayaran, nanti Bapak siapin, ucap Bapak. Aku cukup senang mendengar reaksi Bapak. Tapi seperti cerita Mbak Sagimin tadi, sudah banyak orang pintar yang ke sana. Namun masih saja gagal. Apa aku dan Bapak bisa mencarikan orang yang bisa menyelesaikan kutukan di desa ini? Mas mau coba ke desa Bonomulyo gak? Di kota sebelah, ucap tukang ojek yang mengantarku kemarin. Ia memang sengaja kuhubungi untuk mengantarku ke kota untuk mencari informasi tentang kejadian semalam ke polisi setempat. Namun benar ucapan warga desa, mereka seperti pura-pura tidak tahu dengan kejadian itu. Bonomulyo, ada orang pintar di sana? Tanyaku sembari menyeruput kopi di warung. Rekomendasi dari tukang ojek itu. Bukan Mas, di sana sedang ada kejadian yang gak kalah serem. Ada anak seorang juragan kaya yang kerasukan bertahun-tahun. Aku bergidik ngeri mendengar cerita itu. Terus hubungannya apa? Nah, juragan ini sepertinya sedang membuat sayembara. Mereka mengumpulkan orang pintar, pemuka agama,
dukun, atau apapun yang bisa menyembuhkan anaknya. Nggak main-main hadiahnya, sawah 5 hektar. Jelasnya, aku mulai mengerti maksudnya. Mungkin bila bisa menangani masalah anak juragan itu, bisa saja dia juga menangani permasalahan di desa Banyujiwo ini. Kayaknya nggak ada salahnya dicoba. Lah, masnya mau nganterin nggak? Tanyaku. Lah, nek aku sih siap toh mas. Sing penting bensin PT mbek Supra aman. Jawabnya, tenang mas, kalau itu saya juga ngerti. Terus dari tadi kita ngobrol panjang lebar, padahal saya belum tahu nama masnya, ucapku. Panggil saja Mas Badrun. Tenang saja, kalau ke Bonomulyo nanti bisa numpang nginep di rumah bapak saya. Sekalian pulang kampung, balasnya. Walah, ada udang di balik rempeyek toh. Enggak gitu mas. Sekalian kan, seandainya masalah di desa itu bisa benar-benar tuntas, saya juga seneng mas. Warga desa juga sudah banyak yang curhat ke saya. Kadang saya ikut sedih. Tiap beberapa bulan pasti ada yang meninggal dengan tidak wajar. Selama ini saya bertanya kepada warga Banyujiwo, namun mereka tidak pernah menceritakan dengan jelas. Entah karena malu akan keadaan desanya, atau memang sedih untuk diceritakan lebih dalam. Baru dari masnya ini saya dapat cerita jelas tentang keadaan desa Banyujiwo. Jelasnya, aku menghela napas mendengar ucapan Badrun saat itu. Bahkan dia yang tinggal tak jauh dari desa saja tidak tahu secara jelas tentang kutukan di desa itu. Hari itu kuputuskan untuk meninggalkan desa Banyujiwo sementara. Semoga saja dengan mendatangi desa Bonomulyo, aku bisa mendapatkan jalan untuk menyelamatkan desaku dari kutukan yang mengerikan itu. Oke, sampai di sini cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.